Halo guys, welcome back to my channel, Lister Official. Dan di kesempatan kali ini gue udah ada di Bukit Cirimpak Camping Ground Megamendung. Kalau mau tahu keseruannya seperti apa, ikutin videonya sampai dengan selesai kali ini. View-nya mantap. Banyak tempat-tempat camp sekarang di daerah Megamendung. Sekarang kita lagi udah bayar dan sekarang lagi mau parkir dulu. Oh, ke arah atas. Tuh, view-nya keren. Tapi udah agak kabut. Mudah-mudahan cerah hari ini di Bukit Cirimpak Camping Ground Megamendung. Kita lanjut ke atas. Harus sedikit trekking. Ada 2 parkir motor, yang satu di sini dan yang satu lagi di atas. Hari ini lumayan. Nah, untuk jalanannya juga udah aspal gini sih itu. Dan kita ke atas. Ini masih ke atas terus. Let's go. Ada motor. Oh, lihat, mantap, gas terus. Jadi kalau kalian mau kesini, usahakan kendaraan motor kalian atau mobil kalian sehat. Nah, ada namanya nih, Camping Ground Bukit Cirimpak. Nice. Ini makin ke atas makin kelihatan view-nya. Mudah-mudahan cerah ya. Jadi ntar malam-malam tuh bisa kelihatan untuk city light-nya. Pasti indah banget. Kira-kira sekarang jam 2 siang. Mudah-mudahan sampai malam ntar cerah. Let's go. Ini masih naik lagi ke atas, gila. Perjuangan sih. Tapi untuk dapat video yang oke, karena naik ke atas bukit maupun capek, tapi terbayarkan sih kalau menurut gue untuk view-nya di Cirimpak Camping Ground daerah Megamendung ini. Keren. Aerobat. Tapi makin ke atas view-nya makin bagus. Nah, dan ini batas terakhir parkir motor sebelum nanti sana untuk ke area camping site-nya. Dan makin atas makin bagus untuk view-nya. Oh, jadi terbayarkan ketika capek trekking dulu, tapi untuk view yang didapat oke. Mudah-mudahan hari ini cerah ya. Gila, pekerja udah biasa banget ya bawa aqua bolak-balik. Kita let's go ke atas. Tuh, selamat datang. Tapi worth it banget sih view-nya. Bisa lihat bagus banget pemandangannya. Kenapa langsung ngap-ngapan kayak gini? Karena tadi kan di motor udah gitu pas turun langsung nanjak, jadi pasti badan juga belum menyesuaikan dengan yang kita akan lewati gitu treknya, jadi masih penyesuaian. Tapi ntar kalau udah beberapa jam di sini sih aman lah, pasti nggak akan terlalu ngap atau capek gitu. Nyampe di gubuk istirahatnya nih kayaknya, dan ada toilet di belakangnya. Tuh, ada toilet dan ada gubuk istirahatnya. Wow, di sini pas banget. Itu dia camping, buat camping groundnya. Oh, ini juga udah ada nih. Ada warung, pos jaga, ada tempat camp yang namanya Mawar.
Kalau yang ini namanya tempat camp lavender. Jadi ketika pagi kalian bisa langsung ngeliat view yang ini. Tapi nggak tahu ini ya, kalau untuk yang lavender ini harus bawa tenda sendiri apa bisa nyewa juga gitu. Dan di belah sana juga ada camping groundnya juga. Ini tenda-tenda yang udah jadi nggak perlu bawa tenda lagi. Jadi kita belum tahu nih disediain tempat di area camping yang mana. Kayak waktu kapan tuh gua? Nah, dari lavender ini naik sedikit langsung ke daerah Rosemary. Tuh. Dan di setiap camping groundnya pun pasti ada toilet di paling ujungnya tuh. Jadi dipastikan aman. Dan ini kita mau lanjut lagi. Dan ini di Rosemary udah mulai makin terlihat untuk view-nya. Dan ini sampai ke atas tuh. Jadi jangan sedih sebelum bisa menikmati keindahan alam di sini, harus disiksa dulu dengan trekking ke atas. Oh. Dan kita tuh di daerah nama campingnya Gardenia kalau nggak salah. Nah, sambil kita cari camping ground daerah Gardenia di mana. Pokoknya ikutin terus sampai dengan selesai. Dan di sini jangan sedih, ada warung. Tuh, warungnya lumayan lengkap. Tapi nggak tahu ya bukanya sampai jam berapa. Dan ini kita masih ke atas lagi. Nah, di sini pun ada glampingnya dari Bukit Cirimpak yang disewakan. Tapi gua nggak tahu untuk kapasitas berapa orangnya. Nanti pokoknya untuk semua info-info glampingnya atau nomor teleponnya untuk reservasi dan Instagram dari Bumi Cirimpak gue bakal taruh di deskripsi video. Jadi kalian bisa langsung cek aja untuk info lebih lanjut. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini atau camp di sini, itu harus booking dulu minimal 1 hari atau 2 hari sebelumnya untuk available tempatnya atau tempat campnya atau bahkan glampingnya. Nah, ini ada tempat area camp juga, daerah Mawar. Ini agak ketutupan sih, dia udah lumayan lebih tinggi daripada glampingnya. Tapi justru view-nya di sini ketutupan karena banyak pohon. Dan ini di atasnya masih ada lagi. Ini daerah Zodia, tuh Zodia. Dan di atas Zodia pun masih ada lagi di atasnya. Nah, ini Zodia, daerah Zodia, dan di ujungnya pun seperti biasa ada toilet. Dan naik lagi ke atas ada si Mawar gitu, naik ke Mawar. Nah, kalau di Zodia ini lumayan kebuka sih, tapi sama masih ketutupan untuk view city light-nya. Kita lihat dari yang Mawar ya. Dan ini jangan sedih, masih panjang lagi guys. Tuh, masih sampai ke atas sana. Mantap sih. Bukit Cirimpak ini view-nya ajib. Dan ini gue nggak tahu ya, tenda ini tuh yang disewakan, tapi ini view di daerah Mawar lebih kebuka sih. Gue lebih rekomendasi kalian kalau mau nginep di sini di daerah Mawar, karena udah bener-bener kelihatan view city light-nya, nggak terlalu ketutupan pohon. Dan di sini pemandangannya tuh nggak cuma dari satu view doang, bisa ke sebelah sini. Tuh, jadi bisa lebih banyak ngelihat pemandangan ya kalau dari yang Mawar ini tuh. Dan ada banyak spot buat foto juga tuh. Cirimpak Hills 1022 mdpl. Dan ini jadi rekomendasi gue sih kalau kalian mau ke Bukit Cirimpak Camping Ground Megamendung Bogor, lebih baik di daerah Mawar standarnya karena udah kelihatan banget view-nya, bener-bener kelihatan 360 derajat gitu. Makanya semoga kemalemian cerah ya. Dan di sini pun buat kalian yang nggak punya peralatan tenda atau peralatan masaknya, kalian bisa nyewa. Karena sekarang kita pun datang ke Bukit Cirimpak ini nyewa untuk nestingnya, untuk kursi santainya, sampai ke tendanya itu kita nyewa. Jadi ya pokoknya untuk semua info apapun penyewaan tenda segala macam, kalian bisa cek deskripsi video di bawah
gue bakal cantumin semuanya, Instagramnya, nomor reservasinya, dan lain-lain. Dan ini juga ada di Mawar ini, camping ground yang Mawar ini ada musola, dan terlihat bagus sih, bersih gitu. Dan di sebelah musolanya ini ada toilet, jadi pas banget di depannya kalian. Nah, di depannya sini kalian bisa ngambil wudhu, langsung wudhu, sholat di situ with a view. Mantep banget kan. Dan ini kita karena pesen tenda, jadinya ini kita dibangunin tendanya masih emasnya tuh. Nah, ini kita menuju tempat camping site kita dari yang Mawar tadi. Nah, Mawar belah sana. Ini kita melipir ke sini. Yang paling atas itu Puspa. Puspa itu harus bawa tenda sendiri dan harus pasang tenda sendiri gitu. Tapi emang pemandangannya paling atas. Nah, kalau ini Gardenia, tapi ini ada toilet sih. Nggak tahu ya kalau ngalamin bakal aman apa enggak. Dan ini untuk toiletnya bersih lah ya. Tuh, banyak air. Ada 2 bilik. Tuh, bersih lah, oke. Mantap. Oh, ini tendanya. Tuh, udah dipasangin. Tapi ini juga the best view sih. Tuh, the best view, dan kita dapat tendanya paling ujung. Di sini pun mungkin bisa pasang tenda juga, tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan hari ini sepi sih enak. Jadi kayak daerah Gardenia ini punya kita private gitu. Mudah-mudahan sepi sih. Tapi ini with the view juga sih keren. Semoga hari ini cerah, jadi benar-benar city light bisa kelihatan dengan jelas. Dan kita punya nyewa kursi di Bukit Cikimpak ini. Kalau hari biasa gitu sampai jam 4 sih, kalau hari Sabtu baru jam 12. Khusus malam minggu gitu. Iya. Udah. Ini udah ya? Oke, siap. Terima kasih ya. Nuhun ya. Kita akhirnya upgrade. Tadinya kita di daerah atas tenda, sekarang kita pindah ke glamping ya. Ini di harga 350 untuk kapasitas 6 orang, tapi belum untuk penyewaan nesting dan bangku lipat lainnya ya. Jadi ini cuma untuk harga glampingnya aja. Tuh, ini untuk kapasitas 6 orang. Jadi kita upgrade ke sini. Nah, ini dia view dari glampingnya. Kita akhirnya udah pindah, tadinya di camping site-nya, sekarang kita ke glampingnya. Tetap masih pakai tenda tapi kayak lebih estetik lah, lebih kayu-kayu, dan ini pemandangannya. Sekarang sih jam 3, semoga ntar menuju ke malam cerah, jadi kita bisa lihat city light-nya tanpa kabut. Tuh. Dan fasilitas yang didapatkan untuk glampingnya itu bisa untuk 6 orang. Seperti ini tendanya. Dan di dalamnya seperti biasa ada colokan, ada selimut 2 bantal. Ya, itu doang. Dan di sini ada terasnya. Dan ini kita nyewa sendiri untuk kursi lipat dan meja lipatnya, dan nesting alat masak kita nyewa. Jadi nggak dapat dari fasilitas glamping. Ada yang bikin time lapse behind the scene. Kelihatannya sih cerah sih, sekarang udah jam 4. Kelihatannya cerah tuh. Semoga city light-nya kelihatan dengan jelas.
Selamat sore. Kita saatnya explore. Sekarang udah jam 5:15 sambil melihat kondisi di Bukit Cirimpak camping site di daerah Megabendung seperti apa kalau menjelang sore. Dan ini ya, gue lagi berdiri di area camping Mawar, dan ini banyak tenda-tendanya juga seperti yang kalian lihat. Jadi kalau kalian emang mau kesini nggak punya alat-alat, jangan sedih karena bisa nyewa mulai dari tenda, nesting, peralatan masak, sampai meja dan kursi lipat seperti ini kita nyewa. Jadi bisa lah kalian datang ke sini nyewa. Dan nanti kita habis dari sini mau ke Puspa di top notch-nya itu tuh di atas, sambil melihat pemandangan sorenya seperti apa. Mata ke atas. Oh, tangganya bisa lewat sini, tapi ini lebih terjal. Untuk ke Puspa, ke yang paling atas, kita lewat sini. Lebih terlihat estetik tangganya, tapi emang ini benar-benar alam banget sih. Jadi tangganya pun emang dari tanah yang dibuat jadi tangga. Oh, ini syahdu sekali untuk menikmati sore hari kayak sekarang nih, cerah. Untuk menikmati sore hari, menunggu sunset, bagus banget. Oh. Dan nanti sambil kita lihat juga untuk view malamnya. Let's go. Kita naik ke atas, dan di sini pun banyak tempat-tempat tuh. Tuh yang Mawar di bawah. Campsite Mawar di bawah. Yang kita di atas ya. Dan sumber air juga banyak banget. Jadi menambah kesegaran di camping site. Juga ada tenda yang disewain banyak banget. Sambil menikmati kondisi jam 5-an, bagus banget, cerah. Semoga kita dapat malamnya city light. Ini sebenarnya kalau nggak, nah yang belakang itu sebenarnya kalau nggak ketutup kabut tuh itu city light semua. Dan ini kita masih di Mawar, dan di Mawar pun ada 3 tenda ini. Gue suka banget sama view-nya, subhanallah, keren banget. Dan di sini pun ada penyewaan hammock tuh belah situ, dengan view yang bagus menjelang sunset. Jadi kita rencananya emang pengen sunsetan di atas. Punten Pak. Oh, Am bawa sendiri tendanya ya? Iya, Pak. Sendiri. Oh, iya di situ. Ada yang baru datang bikin konten juga. Ini kita sedang menuju ke Puspa paling atas, dan di Puspa itu tidak menyewakan tenda, jadi kita harus bawa sendiri. Tapi the bestnya karena dia paling atas, yang ada bendera situ tuh. Lumayan. Bumi Cikimpak ini. Tapi view-nya, look at that. Bagus banget. Wow. Subhanallah. Let's to the go. Dan ini ada spot juga. Tapi nih, be careful. Hati-hati. Ada spot juga ke sana. Dan di sini ada view juga sebelum campsite Puspa. Ada spot di sini juga. Jadi di sini tuh bisa kelihatan tempat camp sebelah juga. Tuh. Kelihatan tempat camp sebelah, dan view-nya Masya Allah. Ini masih dalam perjalanan ke tempat tertingginya, tempat Puspa ini. Kita naik sekali lagi. Let's go. Dan view-nya makin terbuka. Ada Gunung Salak dan gunung apa gitu satu lagi pemandangannya di paling atas tuh. Let's go. Sambil untuk menikmati sunset. Dan belah sini pun sebelum naik ke tempat tertingginya tuh, di sini pun view-nya oke sih. Tapi kalau di atas ini ada penyewaan
tenda, jadi harus bawa sendiri, bikin sendiri gitu. Mantap sih ini viewnya. Walaupun ini sedikit agak berkabut, city light masih belum terlalu kelihatan jelas, tapi aman dan cerah gitu. Lihat, Masya Allah, sambil menikmati sunset di tempat yang sekece ini, Bukit Cirimpak. Wow, ini the best sih menurut gua. Nggak perlu paling atas, tapi ini the best. Bisa dapat sunset yang mantap di Bukit Cirimpak. Kita naik ke spot paling tingginya, top dari Bukit Cirimpak. Dan dari sini pun kelihatan tuh ada tempat camp di sebelah. Nah ini dia Puspa tuh. Ini dia spot tertinggi dari Cirimpak. Camping site. Finally. Akhirnya kita sampai. The best spot yang ada di Instagramnya Bumi Cirimpak Camping Site Megamendung Bogor ini. Jadi kelihatan semua pemandangannya. Lihat. Di Mawar dan semuanya keren. Sambil menikmati sunset. Nah di sini kita lihatnya, dan ini pun tempatnya nggak terlalu luas sih sebenarnya di Puspa. Cuman paling kalau bawa tenda sendiri ukuran 4-5 orang paling cuman muat 5 tenda lah, 5-6 tenda. Tuh ini udah terakhir dan udah nggak bisa naik lagi. Tuh paling kalau ke atas pun ya cuman gitu doang. Tuh. Tapi pemandangannya sih, mungkin kalau kalian yang kesini ngejar view yang bagus dan udah gitu mau sepi gitu, kalian orang yang introvert ya bisa kesini sih. Yang suka biasa naik gunung, yang emang punya perlengkapan naik gunung itu lengkap, tenda, nesting dan lain hal, ya kalian bisa ini di Puspa. Mantap sih, gue akuin viewnya oke. Dan fasilitas di Puspa ini juga sama kayak di tempat camp yang lain. Ada toilet pastinya. Tuh. Ada toilet, sambil kita lihat toiletnya ya. Tapi sayang banget sih banyak tulisan-tulisan kayak gini, karena jadi ngebuat kotor. Oh tapi ini satu toiletnya ditutup kayaknya rusak. Dan ini toilet keduanya seperti biasa sama fasilitasnya. Ada WC jongkok dan air pasti banyak. Dan pasti airnya juga dingin karena di pegunungan. Dan ini cahayanya lagi golden hour banget sih, bagus banget sumpah. Lagi bagus tuh. Ya. Dan view-nya tuh di sini nggak cuma ke Gunung Salak, tapi gunung apa gitu satu lagi. Jadi ada 2 view gunung gitu. Tapi sayangnya di belah sana masih berkabut. Jadinya belum kebuka. Semoga ntar malam city light-nya dari tempat glamping kita kelihatan. Dan kita juga rencananya di Puspa ini karena udah naiknya capek-capek gitu, ngap-ngapan ya, kita bakal menikmati momen di sini dulu sampai matahari terbenam lah kira, untuk nikmatin view-nya. View sore di Puspa, tempat tertinggi di Bukit Cirimpak, camping ground daerah Megamendung Bogor. Pokoknya kalau kalian mau tahu keseruannya seperti apa di malam hari dan view-nya di malam hari di Bukit Cirimpak ini, jangan lupa ikutin terus video di Stira Official kali ini sampai dengan selesai.
Jadi ceritanya kita di sini bakal nunggu sampai lightingnya nyala. Kan sekarang baru jam 5:20, setengah 6 kurang 10 lah. Jadi ya kita di sini bakal nunggu nih sampai lampu-lampu ini nyala dan sekalian bikin video untuk ngeliatin ke kalian untuk view malamnya di Bukit Cirimpak seperti apa. Dan sambil kita menunggu juga nih, semoga city lightnya benar-benar kelihatan dan awannya kembali cerah. Tuh, so ini tadi mataharinya cerah, sekarang ketutupin. Tuh, jadi kita masih nge-time lapse. Dan gue juga mau ngasih tahu di Bukit Cirimpak ini juga bagus untuk semua provider sih. Tergantung daerahnya. Kalau daerah yang Gardenia tadi agak jelek sinyalnya untuk provider XL dan M3, Telkomsel ya naik turun. Tapi kalau untuk di tempat glamping kita tuh yang Mawar itu, dekat Mawar situ, untuk sinyal untuk semua providernya bagus. Kayak M3, XL, Telkomsel gitu. Jadi kalau kalian mau sinyalnya bagus, sewa tempatnya di yang depan-depan sini aja gitu, kayak di glampingnya atau enggak di Mawar. Kalau di Gardenianya itu bagian samping-samping yang tadi awal kita datang itu sinyalnya agak jelek gitu. Itu sih infonya. Nah, di sebelah Bukit Cirimpak ini juga ada glamping, tapi ini gua nggak tahu glamping apa ya. Jadi kayak tetanggaan tapi dia lebih rendah, kita lebih tinggi jadi bisa ngelihat. Tapi kelihatannya enak banget, sepi ya glampingnya. Tuh, konsepnya hampir sama, berbukit-bukit sama kayak Bukit Cirimpak kayak gini, tapi di situ lebih sepi gitu. Dan kayaknya itu buat tenda sendiri deh, nggak disediain oleh tempatnya. Buat yang tahu, buat yang kalian udah pernah camping di Bukit Cirimpak, di sebelahnya tahu ini tempat camping apa, bisa komentar ya. Kabutnya mulai tebal, mataharinya mulai ketutup, tapi di bawah sih cerah sih itu. Kabutnya doang mulai tebal. Dan belah sana pun tadi gunungnya kelihatan sekarang mulai tertutup kabut. Semoga cuacanya cerah sih. Jadi biar walaupun sekarang sorenya ini menjelang sunsetnya ini agak sedikit berkabut, tapi ketika malam digantikan oleh city light yang bagus. Tepat di jam 5:30 lampu gantungnya udah pada dinyalain tuh. Sampai ke Puspa pun ada lampu-lampu gantungnya. Tapi ya pasti kalau cuma pernah lampu gantung yang segini doang ya pasti gak gelap sih gitu. Kalau kalian emang pengen datangnya malam-malam dan camping di sini agak malam datangnya, ya pasti harus bawa tambahan headlamp atau lighting tambahan. Karena kalau cuma mengandalkan lighting dari sini pasti masih gelap sih, karena ini lampunya juga kecil banget sih. Dan kita juga nggak dapat sunset ya, ketutupan tuh langitnya. Sekarang sudah jam 6 kurang 10. Tuh kondisi di Mawar, di tempat camping Mawar sudah mulai nyala tuh. Tapi ini langitnya masih terang sih, alhamdulillahnya, walaupun agak mataharinya kita nggak dapet sunset ya. Lightingnya udah mulai nyala di bagian bawah tuh. Ini masih nge-time lapse. Oh, masih nge-time lapse. Mungkin bentar kali ya kita turun ya, jam 6-an lewat, karena pengen dapet transisinya sore. Dan city light udah mulai nyala tuh, kelihatan. Sepertinya sih walaupun agak berkabut, city lightnya bakal jelas sih. Sudah mulai terlihat city lightnya. Sekarang lagi ajar maghrib kebetulan. Nah, ini sekarang kita jalan turun. Jadi ini tidak menyeramkan kok, ada lampu gantungnya di ininya, di jalannya. Tapi lumayan terjal untuk jalan turunnya. Ditemani oleh view city light yang udah mulai nyala lampunya tuh. Dan sambil kita lihat ya, di sini malam-malam banyak nyamuk apa enggak. Tadi Puspa di atas, kita turun. Turun. Naiknya lama, turunnya cepat. Tadi naiknya terkesan lama karena kita belum tahu medannya. Sekarang kita sudah tahu tracknya. Ketika turun lagi jadi lebih cepat. Tuh.
sampai bawa kursi demi konten. Sekarang kita udah balik lagi ke Mawar setelah turun dari Puspa. Sebenarnya di sini enak nih. Tuh, tendanya ada 3. Enak nih sebenarnya. Nggak perlu di glamping harusnya, dan view-nya juga lebih enak ternyata di sini. Tuh. Lebih bagus. Tendanya harusnya ini kapasitas 45 orang masuk nih. Glampingnya kurang bagus, ketutupan pohon, tapi justru di sini di Mawar yang atas ini, di bagian atas lebih bagus view-nya tuh. City light-nya alhamdulillah cerah. Oke, sekarang kita sudah waktunya sholat. Kita ke musola dulu sana. Tuh musolanya juga bagus, penerangannya di sini baik, bagus ya. Musolanya belah sana, tidak menyeramkan sama sekali. Jadi kita turun lagi ke Mawar yang bagian bawah nih. Mawar bagian atas enak nih harusnya. Pasti harganya jauh lebih murah daripada glamping. Ini kan Mawar ada yang paling bawah, yang kedua ini, sama yang di atas. Nah yang di atas ini harusnya lebih bagus ternyata view-nya. Dan mulai pada berdatangan sih orang-orang jam segini. Nah kalau di sini kan kurang kelihatan tuh view city light-nya. Kalau di atas sana kelihatan city light itu tuh. Yang bukan atas yang ini ya, bukan atas yang ini, atas yang satu lagi. Kelihatan banget city light-nya. Nah, itu belah sini. Dan ini musolanya, dan udah gitu nggak creepy kok. Nggak serem, bagus tempatnya. Nah sekarang kita udah ada di tenda kita lagi. Tuh suasananya seperti ini di tenda, di sekitaran tenda. Dan ini pemandangan malam tenda kita. Tuh. Sebenarnya ini sih kalau menurut gua, kalau kata orangnya bisa cukup 6 orang. Mungkin 6 orang tuh 2 orang tua sama sisanya anak kecil. Tapi kalau emang glamping ini diisi semuanya full orang tua sih, menurut gua kayaknya satu kasur ini tuh cuma cukup 2 orang sih. Jadi ini sebenarnya glampingnya kapasitas 4 orang. Kalau untuk kapasitas 6 orang terlalu mepet banget. Kecuali kalau kasurnya miringnya ke arah sini, jadi memanjang, bukan nyamping gini, mungkin bisa cukup 6 orang. Jadi kalau menurut gua sih ini kapasitas kamarnya kayaknya cuma di kapasitas 4 orang dewasa sih. Kalau 6 terlalu sempit gitu. Makan guys, gorengan with a view, buras with a view, disatukan jadi mantap. Kalau kalian nginep di Cirimpak, nggak usah takut, ada warung 24 jam di sini. Dan udah gitu yang gokil ya, view dari warungnya city light, mantep banget kan. Di tempat the best spot gua nongkrong sih di Cirimpak ini, di warung sini. Gua baru tahu itu ternyata ada kolam ikan. Warungnya aman di sini, buka 24 jam. Ini dia kondisi malam hari camping ground Cirimpak. Sekarang jam setengah 11 malam. Beginilah kondisi di camping ground Cirimpak. Dan di Puspa juga ada yang datang. Tapi nggak tahu sih berapa banyak rombongannya. Di yang banyak tuh justru yang di atasnya sini, Mawar bagian atas, sama yang tadi kita berhenti tuh, yang kita bilang view-nya bagus, Mawar. Nih. Ini justru yang banyak.
Selamat pagi. Sekarang jam 7 kurang 5. Gue agak telat sih karena semalam cukup kedinginan, jadinya agak susah tidur. Tapi so far so good. Walaupun agak berisik karena kan kebanyakan pengunjung di sini pun didominasi anak muda gitu. Dan sekarang ya inilah suasana pagi di camping site-nya seperti ini. Dan pemandangannya bagus sih. Dan ini gue jalan-jalan ke camping site yang mawar. Sama sih seperti malam. Oke. Nah sekarang lagi menikmati matahari yang hangat setelah semalam kedinginan sampai 18 derajat suhu di Cirimpak ini. Dulu nggak di situ. Sekarang seger. Udah nyari konten duluan nih orang nih. Dari jam berapa lu? Apa? Lu dari jam berapa kontennya? Enggak kan dari jam 6. Dari jam 6 ya, beda dikit lah. Kira gue dari jam setengah 5 gitu. Justru tadinya mau ngejar itu cuman kesiangan. Nah sama-sama kesiangan kan. Makin subuh makin rendah. Kayaknya mungkin jam 3 atau jam 4an itu mungkin turun ke 17 derajat kali. Gue aja jam 2an itu, jam 2an setengah 3an itu udah 18 derajat. Udah gak kuat, kepala puyeng jadinya, sampai mulut udah berasap. Untungnya ada matahari sih, ini cerah. Mantap. Ya, nongkrong with a view. Mumpung inget guys, ini kan gue akhirnya ngecampnya di glamping nih, yang bilangnya kapasitasnya 6 orang. Ternyata kalau dilihat-lihat sih dari kasurnya dan selimutnya cuma dapat untuk 2 orang gitu. Istilahnya mungkin 4 orang lah maksimalnya untuk glamping ini, bukan 6 orang kali ya. Dan gue juga mau ngasih tahu nih, udah 2 kali turun listrik, dan sekarang tuh jam 8:30 mati lagi listriknya. Nah itu nggak tahu tuh, hampir semuanya mati gitu. Karena kan kalau di yang mawar itu kan tempat ngecasnya mereka tuh di depan musola ada gitu kan, kayak dikasih colokan untuk orang-orang ngecas. Nah sedangkan kalau glamping ini kan kita emang dapat fasilitas untuk colokan kan di situ. Nah ternyata listriknya mati, dan ini kita nyalain lampu pun nggak bisa. Tadi pun di bawah ada orang yang komplain ke penjaganya nanyain listrik. Jadi ya di sini kekurangannya itu sih, kayak kenapa mati gitu. Kalau emang ada aliran turun, harusnya ada pemberitahuan atau ada konfirmasi dari pihak sininya yang ngasih tahu gitu, kayak listrik mati atau gimana gitu. Karena gue ingat sih pas kemarin datang masih sempet turun tapi bentar gitu. Itu sih justru menurut gue setelah kita muter-muter kemarin, view-nya yang didapetin yang lebih bagus tuh lebih baik di mawar yang kemarin di atas sih daripada di glamping menurut gue. Karena kalau di glamping masih kayak kalangan pohon, kecuali kalau yang di bawah mungkin ya. Tapi kan city light-nya jadi kurang kelihatan karena letaknya dia nggak di atas banget gitu. Sedangkan yang di mawar yang versi atas, agak ke atas itu justru lebih kelihatan 360 derajat gitu istilahnya view-nya tuh. Gitu harusnya sih kalau menurut gua ya kedepannya kalau ada improvement dari tempatnya ini, tempat glampingnya ini atau tempat campsite ini tuh harusnya si glamping ini tuh letaknya di paling atas sana, dijejerin, diratain gitu. Jadi benar-benar the best view-nya lah. Dan ketika tendanya tuh full di bawah gitu, dan tata letak tendanya pun harusnya lebih dirapihin gitu. Jadi biar ketika orang moto dari Puspa yang paling atas ke bawah tuh bener-bener rapih gitu tendanya. Bagian mana yang sudah disediakan untuk sewa tenda, atau enggak bagian mana yang untuk lahan untuk pengunjung tuh bawa tenda sendiri gitu, udah rapih gitu jadinya. Itu sih satu masukan lah, semoga bisa didengar oleh pihak Cirimpak untuk improvement ke depannya, biar orang yang ketika datang ke sini tuh mau nyewa tenda atau glamping pun ada kayak perbedaan gitu. Mungkin di glamping lebih eksklusif, atau mungkin di glamping lebih gimana tempatnya daripada istilahnya kayak di tenda gitu. Itu aja sih ke depannya, semoga lebih baik lagi untuk Cirimpak. Nah terus satu hal lagi yang gue mau ingetin, mumpung ingat nih ya, karena gue menuju ke parkiran. Jadi satu lagi yang harus diperbaiki oleh manajemen Bukit Cirimpak ini, yaitu manajemen parkir ya. Karena di sini kan ada 2 level parkirnya. Nah ketika masuk tuh, nah itu di situ ada pos penitipan helm kayak gitu, dan ini parkir pertama, dan di atas tuh ada parkir kedua. Ini tuh jalannya ngepas banget.
untuk satu motor. Jadi ketika ada yang naik atau ada yang turun tuh nggak mungkin bisa 2 motor sekaligus. Dan plus ini juga dipakai untuk pejalan kaki kayak kita kan. Kalau motornya nggak kuat nanjak, kita berarti otomatis jalan. Nah itu tuh harusnya dari petugas Bukit Cirimpaknya tuh harus ada yang pakai HP gitu untuk ngasih tahu apakah kondisi untuk naik turun motornya tuh udah aman di jalan apa enggak, biar nggak pas-pasan gitu. Itu aja sih yang harus mungkin diperbaiki atau dikoordinasi lagi lebih baik ke depannya gitu. Karena banyak juga tadi yang motor tuh lagi ngembat-ngembatnya karena tanjakannya tinggi jadi berhenti gitu, karena ada yang turun dari atas atau ada yang naik dari bawah gitu. Itu sih yang harus diperbaiki manajemennya ke depannya untuk Bukit Cirimpak. Gua kasih masukan seperti itu karena sayang banget untuk tempat yang lagi berkembang seperti ini, yang rame banyak orang cari, kalau misalkan tidak didukung dengan fasilitas atau manajemen yang baik untuk menghandle semuanya, jadi agak sayang kan, jadi kayak ada miss atau gimana. Jadi semoga lebih baik ke depannya. Dan untuk Bukit Cirimpak ini juga yang menggunakan mobil nih, harus dipastikan mobil kalian sehat ya, karena perjalanan menuju ke Bukit Cirimpaknya pun jalannya lumayan ekstrim. Dan ini nih, lihat seperti mobil ini aja, tanjakan menuju ke parkiran sininya pun tikungannya lumayan cukup tajam. Jadi ya itulah, jadi mobil kalian harus, kalau kayak Matic itu harus benar-benar aman, kalau enggak bakal licin karena banyak pasir. Dan untuk kalian yang pakai mobil ke Bukit Cirimpak cuma bisa diparkir sampai sini doang ya, nggak bisa naik ke atas. Dan selanjutnya ke atasnya kalian harus jalan. Yang bisa naik agak ke atas itu parkiran motor kayak mobil-mobil ini. Jadi nunggu satu-satu sampai mobil yang satunya udah naik baru gantian naik, dan cuma bisa nyampe di level sini doang. Nah di mobil sini nih tuh parkirnya cuma bisa sampai di situ, nggak bisa sampai ke atas kalau kalian yang menggunakan mobil. Jadi lebih enak sebenarnya kalian ke Bukit Cirimpak ini naik motor, biar bisa sampai parkir di level 1 atau level 2 nya di paling atas. Jadi jalan ke area campnya tuh nggak begitu deket, karena sampai ke area camp pun nanti ke tempat registrasinya tuh kalian harus naik dulu ke atas juga ke daerah camping ground Mawar. Oke guys, mungkin segini dulu aja review Bukit Cirimpak Camping Ground Megamendung Bogor, dan bisa menjadi referensi buat kalian juga ketika ingin camp atau main ke sini. Semoga kalian suka dengan video review yang gue buat kali ini di Bukit Cirimpak Camping Ground Megamendung Bogor. Sampai ketemu di video gue selanjutnya di tempat-tempat yang lebih seru lagi. Don't forget to like, subscribe, dan pastikan tonton video gue yang lain ya. I'll see you on my next video. Bye. Dan patokan untuk Bukit Cirimpak tuh ini, kalau lurus terus ini bisa ke Curug Panjang, dan sebelahnya nih ini Bukit Cirimpak sebelah kiri jalan, dan ini patokannya ada Everest Valley. Jadi kalian lihat patokannya di sini ya. Jalan ini kalau terus lurus ini ke Curug Panjang. Jadi si Bukit Cirimpak itu sebelah kirinya, dan sebelah kanannya Everest Valley. Itu patokannya kalau kalian mau ke Bukit Cirimpak.